Sekelompok preman alias mafia sedang berkumpul di dermaga. Si bos mafia menyuruh anak buahnya bersiap karena lawan bisnisnya mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Lalu seorang pria datang dengan sebuah mobil dan membantai habis semua pasukan mafia tadi. Pembunuh bayaran itu langsung mengejar si bos mafia yang bersiap kabur dengan menggunakan helikopter. Dan juga ia menyandra seorang wanita di helikopter tersebut. Tapi sebelum itu, ia harus berhadapan dengan seorang anggota mafia yang memegang sebuah RPG atau rudal. Pembunuh bayaran itu langsung ditembak mati oleh anggota mafia tersebut. Tapi tiba-tiba semuanya kembali ke semula karena semua itu hanyalah hayalan seorang penulis novel. Well, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul True Memoirs of International Assassin. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang ditugaskan menjadi seorang pembunuh bayaran karena ia membuat sebuah novel. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Celanamu terlalu transparan. Oke, kita lanjutin cerita awal tadi ya. Pembunuh bayaran tadi bernama Sam. Ia adalah seorang karyawan yang menyambi sebagai penulis novel. Sam mengilustrasikan novel buatannya seolah-olah ia berada dalam cerita yang ia tulis, sehingga novel yang ia tulis benar-benar terasa nyata. Sam mulai bingung menulis kata-kata di novelnya karena menggunakan RPG atau rudal terasa sangat berlebihan dalam pertarungan satu lawan satu. Dan karena kelamaan melanjutkan tulisannya, ia pun sampai ngantuk dan berbicara dengan lawannya. Anggota mafia tadi juga bingung harus melakukan adegan berkelahi karena belum ada lanjutan adegan di novel tersebut. Sam memutuskan menggunakan pisau dapur dalam lanjutan novelnya, sehingga ia berhasil menang dalam pertarungan satu lawan satu. Setelah itu, ia langsung mengejar bos mafia tadi ke helikopter yang bersiap untuk lepas landas. Mereka berdua saling baku hantam dalam helikopter tersebut. Dan si pilot tak sengaja tertembak sehingga helikopter mulai kehilangan kendali. Si bos mafia akhirnya tewas setelah jatuh dari helikopter, dan si Sam mulai sibuk mengendalikan helikopter yang telah rusak dan susah dikendalikan. Sam membawa helikopter tersebut ke daerah perairan dan tepat jatuh di laut, sehingga Sam dan wanita tadi akhirnya selamat. Saat sampai di daratan, si wanita berbicara pada Sam dan mengucapkan terima kasih. Tapi karena ia seorang pembunuh bayaran, Sam kembali bingung melanjutkan kata-kata yang pas untuk novelnya. Sam mulai bingung melanjutkan kata-katanya, kan nggak mungkin juga seorang pembunuh bayaran bilang sama-sama ketika seorang wanita cantik mengucapkan terima kasih. Ia pun mulai menyibukkan dirinya beres-beres rumah sembari memikirkan kata-kata yang tepat untuk melanjutkan novelnya. Karena Sam penulis novel autobiografi seorang pembunuh bayaran, ia benar-benar mempelajari teknik-teknik bela diri untuk Ia benar-benar mempelajari teknik-teknik bela diri dan menggunakan senjata untuk mengilustrasikan alur cerita yang ia tulis, sehingga benar-benar terasa nyata. Sam pergi ke sebuah tempat biliar untuk menyegarkan pikirannya. Di sana, ia bermain biliar dengan seorang pria tua yang bernama Amos. Ia adalah seorang mantan analisis keamanan. Sam mulai menceritakan novel yang ia tulis dan ceritanya yang menggantung. Ia meminta sedikit inspirasi pada Amos yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dunia militer. Sehingga Amos menceritakan kisah seorang pembunuh internasional yang bernama The Ghost. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang membunuh Presiden Venezuela pada tahun 1984. Dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, helikopter si Ghost ditembak dan meledak. Tapi jasadnya tak ditemukan setelah ledakan tersebut. Amos melarang Sam menulis cerita tersebut yang terlalu bahaya dan berdasarkan kisah nyata. Ia pun memberi sedikit gambaran pada Sam kalau pembunuh bayaran akan melompat ke laut sebelum helikopternya meledak. Si Sam yang terinspirasi mengubah sedikit cerita yang ia tulis ketika perkelahian di helikopter. Ia melompat keluar sebelum helikopter yang ia gunakan meledak, sesuai dengan cerita si Amos sebelumnya. Dan ketika wanita yang ia selamatkan mengucapkan terima kasih, Sam langsung menutup mulut si wanita tersebut dan berkata panggil namanya The Ghost. Call me The Ghost. Setelah selesai melakukan penulisannya itu, disinilah kisah Sam dimulai. Sam mencetak dan merilis novelnya. Ia menghubungi seorang publisher untuk menjual bukunya secara online. Dan karena cerita yang ia buat berasa nyata, novelnya pun laris manis dan penjualannya naik drastis. Ditambah lagi, sang publisher menambahkan informasi kalau cerita tersebut diangkat dari kisah nyata alias based on a true story.
Karena novelnya viral, Sam mulai mendapatkan uang dari penjualan bukunya. Tapi ketika ia ingin memberi hadiah pada Amos, orang yang telah memberinya inspirasi, Amos malah marah dan kecewa pada Sam karena sebelumnya ia telah melarang cerita dan nama The Ghost diangkat dalam novelnya Sam. Saat kembali ke rumah, Sam benar-benar panik karena di dalam profilnya si publisher menuliskan kalau ia masih kecanduan untuk membunuh dan ia mulai merasa cemas takutnya orang-orang akan mengincarnya. Dan ternyata benar, saat di rumah Sam tiba-tiba dibekap orang dari belakang dan disuntik obat penenang sehingga ia tak sadarkan diri. Sam mulai sadarkan diri dan ketika ia membuka mata ia telah berada di sebuah ruangan dalam kondisi tangan terikat. Lalu sekelompok orang masuk ke ruangan tersebut dengan membawa persenjataan lengkap. Kelompok ini adalah kelompok pejuang pro-demokrasi Venezuela yang dipimpin oleh El Toro. Ya, Sam dibawa ke Venezuela ketika ia tak sadarkan diri. El Toro menyambut Sam dengan ramah karena ia menganggap kalau Sam ini adalah The Ghost, sesuai dengan novel yang ia tulis. FYI ini, for your information, The Ghost ini adalah sebuah karakter asli yang pernah melakukan pembunuhan atas Presiden Venezuela pada tahun 1984 dan ia diutus oleh agen Mossad. Makanya Amos melarang Sam menulis karakter The Ghost dalam novelnya. Sam mulai menjelaskan semuanya pada El Toro kalau karakter The Ghost hanyalah sebuah karangan fiksi. Tapi El Toro tetap yakin kalau Sam adalah The Ghost dan semakin Sam mengatakan kalau ia bukan The Ghost, El Toro semakin yakin karena pembunuh internasional tak pernah mengungkapkan identitasnya. El Toro mulai menjelaskan tugasnya Sam di negara itu. Ia ditugaskan membunuh Presiden Venezuela yang telah menjabat selama 5 periode. Dan Sam harus membunuhnya di perayaan peringatan periode kelima ia menjabat. Sam terpaksa pasrah menuruti semua perintah El Toro. Ya, karena ia tak punya latar belakang bela diri dan juga penakut. Ditambah lagi ia tak memiliki visa sehingga tak bisa bergerak bebas di negara itu alias pendatang ilegal. Sam meminta semua informasi lokasi istana kepresidenan pada El Toro, seolah-olah ia benar-benar bersikap seperti seorang pembunuh profesional. Ia meminta sebuah peta dan sebuah mobil untuk kabur dari negara tersebut setelah menyelesaikan misinya. El Toro pun sepakat dengan rencananya Sam, tapi sayang El Toro tak sebodoh yang dibayangkan Sam. Ia menugaskan seorang anggotanya untuk mendampingi dan menjadi sopirnya Sam. Anggota ini bernama Juan. Ia adalah seorang pejuang pro-demokrasi yang tak percaya kalau Sam ini adalah The Ghost. Sehingga ia selalu mengancam dan membentak si Sam ketika mereka bicara. Sam dibawa Juan ke sebuah daerah pemukiman warga. Dan seperti sebelumnya, Juan selalu memandang Sam seolah-olah ingin memakan Sam yang terlihat sangat ketakutan. Saat sampai di Caracas, kota paling bahaya di Venezuela, kedua orang ini masuk ke sebuah gedung untuk mengambil berkas-berkas informasi yang dibutuhkan Sam. Saat di gedung tersebut, Sam makin ketakutan dan mulai bertingkah seolah-olah ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan merencanakan pembunuhan. Tapi Juan yang tak percaya pada Sam, ia makin menyudutkannya dengan sebuah pistol dan berkata kalau The Ghost tak semudah itu diculik. Karena ditodong pistol, Sam mulai menggunakan teknik bela diri 1 lawan 1 yang ia kuasai. Ia pun berkelahi dan baku pukul dengan Juan, sehingga ia berhasil mengalahkannya setelah merebut pisaunya si Juan, dan melempar pisau tersebut tepat tertusuk di dadanya si Juan. Tapi sayang itu hanya hayalan si Sam, seperti ketika ia menulis novel. Setelah itu Sam meminta pergi ke toilet untuk kencing, sembari berlari dengan wajah ketakutan. Saat di WC, Sam mencoba menenangkan diri dan memikirkan cara untuk kabur dari penjagaan Juan. Sam melihat Juan sedang sibuk membaca berkas-berkas yang ia miliki di sofa. Ia pun berpindah ke ruangan lain ketika si Juan lengah. Tapi sayang tak ada jalan keluar lain di ruangan itu karena teras balkon kamar tersebut terlalu tinggi. Lalu Sam memutuskan bersembunyi di balik pintu. Dan ketika Juan memeriksa kamar dan balkon kamar tersebut, Sam langsung mengunci pintu balkon dan bergegas lari melalui tangga meninggalkan Juan. Sam berhasil kabur menggunakan sebuah motor yang ia curi di depan pintu keluar. Ia memutuskan kabur ke sebuah kantor polisi dan menceritakan kronologis ia diculik El Toro dan dibawa ke Venezuela untuk membunuh presiden. Lalu Sam mengatakan pada polisi kalau ia dianggap sebagai pembunuh bayaran setelah merilis novelnya. Tapi sayang si polisi tak mengerti dengan semua penjelasan si Sam. Sehingga Sam meminta polisi tersebut mengantarkannya ke kantor kedutaan besar USA. Si polisi membawa Sam ke sebuah gedung kosong. Sam yang tak tahu apa-apa terpaksa pasrah ketika sampai di sana. Ya, polisi ini bukanlah polisi baik-baik, alias oknum polisi kalau di Indonesia. Polisi korup yang tak ingin pemerintahan Venezuela saat ini diganti. Ditambah lagi, ia adalah anak buahnya Masovic, seorang gembong narkoba yang menyuplai uang untuk pemerintahan dan para polisi. Si polisi berpikir 2 kali untuk membunuh Sam. Ia memutuskan untuk meminta uang tebusan kalau Sam ingin selamat.
Lalu saat terjadi percakapan dan perdebatan antara polisi dan Sam, seorang wanita datang menerobos dinding gedung tersebut dengan sebuah mobil. Dan wanita ini berhasil menyelamatkan Sam setelah menumbangkan dua polisi korup tadi, tapi tak dibunuh ya. Wanita ini bernama Rosa Bolivar atau Rosa. Ia adalah seorang agen DEA atau BNN Amerika, seorang polisi atau detektif yang sedang menangani kasus kartel narkoba di Venezuela. Dan ia sedang mengincar Masovic, bos kartel narkoba yang menyogok pemerintah dan para polisi. Rosa telah mencari tahu semua informasi tentang Sam, dan bahkan kabar kalau Sam akan membunuh presiden. Sam yang panik memikirkan cara keluar dari Venezuela, akhirnya sedikit lega setelah bertemu dengan Rosa. Tapi si Rosa terlebih dahulu meminta Sam untuk menemui Masovic, bandar narkoba yang ia incar. Saat sampai di depan pagar rumahnya Masovic, Sam makin panik, terlebih lagi setelah ia melihat seekor anjing penjaga. Tapi Rosa mencoba menenangkan Sam dengan menamparnya. Rosa mulai memberitahu Sam tugasnya di sana, dan ternyata Masovic ini ada masalah atau urusan dengan El Toro. Makanya Sam disuruh menemuinya dan berpura-pura sebagai utusan pemerintah yang bekerja untuk Masovic. Setelah itu, Sam memberanikan diri masuk ke rumah tersebut dan ia disambut oleh beberapa penjaga. Lalu seseorang datang berjalan turun dari tangga dalam kondisi hanya menggunakan sempak alias kolor. Pria ini bernama Anton Masovic. Ia adalah gembong narkoba asal Rusia yang selama ini mengendalikan pemerintah Venezuela dengan menyogok pemerintahan termasuk presiden. Masovic membawa Sam ke kolam renang. Di sana mereka mulai berbincang-bincang. Sam memberitahu Masovic kalau ia ditugaskan El Toro untuk membunuh presiden. Sedangkan Masovic menyuruh Sam untuk membunuh El Toro. Ya, karena El Toro ini pejuang pro-demokrasi. Masovic merasa El Toro adalah sebuah gangguan untuk kerajaan bisnisnya. Sam benar-benar kaget mendengar tugas dari Masovic dan menolak untuk membunuh El Toro karena ia bukan seorang pembunuh. Tapi Masovic mencoba meyakinkan Sam dengan memanggil seorang anak buahnya yang telah bekerja untuk keluarganya selama 40 tahun. Masovic lalu menembak kepala anak buahnya itu dengan cuma-cuma, hanya karena masalah stok minuman. Sam yang kaget melihat seseorang terbunuh di depan matanya, ditambah lagi darah yang muncrat ke wajahnya, ia terpaksa mengiyakan perintah Masovic untuk membunuh El Toro. CIA diam-diam masih mengikuti dan mengintai Sam, dan karena ia berhasil bertemu dengan dua delinquent Venezuela, para agen CIA ini makin penasaran dengan Sam. Dan mulai curiga kalau Sam ini adalah The Ghost seandainya ia sampai bertemu dengan presiden. Setelah itu Rosa membawa Sam ke sebuah restoran. Ia menjelaskan semuanya pada Sam kenapa ia tak bisa langsung menangkap si Masovic. Di sisi lain seseorang sedang memperhatikan mereka di restoran tersebut. Orang itu berpura-pura sebagai pelayan dan langsung menghubungi bosnya. Para agen CIA mendatangi istana kepresidenan Venezuela. Mereka makin penasaran dengan rencananya si Sam. Dan karena CIA selama ini membantu presiden Venezuela berkuasa, mereka langsung memperingatkan si presiden kalau El Toro mengirim seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Dan pembunuh tersebut terlihat bertemu dengan Masovic. Jadi takutnya Masovic mengkhianati presiden. Rosa dan Sam didatangi oleh Juan dengan menodongkan senjata. Ya, pelayan tadi anggotanya si Juan. Sam yang ditodong senjata di depan matanya akhirnya memutuskan melawan Juan dengan mencoba merebut pistolnya si Juan. Tapi sayang pistol tersebut tertembak dan pelurunya tepat mengenai kipas angin. Pelurunya mantul tepat mengenai kepala si Sam. Sam pun akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Tapi lagi-lagi itu hanya hayalan si Sam seandainya ia melawan. Ia akhirnya dibawa pergi setelah Rosa tak berhasil melumpuhkan si Juan. Mereka berdua pergi jalan kaki menuju mobil dan Juan berencana membawa Sam kembali ke tempatnya El Toro. Tapi di perjalanan, Juan melihat tentara sedang sibuk razia mencari pejuang pemberontak dan juga si Sam. Mereka berdua memutuskan untuk sembunyi di sebuah rumah menunggu para tentara pergi. Melihat Juan takut bertemu dengan tentara, Sam memutuskan untuk berlari ke mobil, ya merebut mobilnya Juan. Tapi sayang saat sampai di mobil, para tentara langsung menangkap si Sam dan membawanya pergi ke istana kepresidenan. Setelah itu, Sam ditempatkan di sebuah ruangan. Seorang jenderal mendatanginya. Jenderal ini bernama Jenderal Luis. Ia adalah kaki tangannya si presiden. Jenderal Luis mulai menginterogasi si Sam, dan si Sam menjelaskan semuanya pada si jenderal kalau El Toro menyuruhnya untuk membunuh presiden, sedangkan Masovic menyuruhnya untuk membunuh El Toro. Dan setelah itu, Jenderal Luis yang telah mendengar rumor kalau Sam ini adalah The Ghost, ia menyuruh Sam untuk membatalkan 2 kontrak pembunuhan tersebut. Jenderal Luis menyuruh Sam untuk membunuh Masovic yang telah mengendalikan pemerintahan selama bertahun-tahun. Sam awalnya menolak perintah tersebut, tapi akhirnya ia setuju setelah diancam hukuman mati karena rencana pembunuhan presiden. Setelah itu, para agen CIA mendatangi Masovic. Ya, mereka selama ini juga kerjasama.
Masovic diberitahu kalau presiden memerintahkan Sam untuk membunuhnya, sehingga Masovic memerintahkan semua pasukannya untuk memburu si Sam. Di sisi lain, Sam kembali dilepaskan Jenderal Lewis dan ia mendatangi apartemennya Rosa. Dan saat mereka sedang asik ngobrol-ngobrol sembari menyeruput sebotol teh pucuk harum, pasukannya Masovic mendatangi apartemennya Rosa dan Sam tertembak oleh seorang sniper tepat di bahunya. Saat anak buah Masovic menerobos masuk ke dalam apartemen, Sam membuat sebuah jebakan dengan lampu hiasan yang ada di dapur, dan ia melepaskan selang keran air sehingga air mengendangi dapur. Lalu ketika para pasukan Masovic memasuki dapur, mereka semua kesentrum terkena jebakan yang dibuat si Sam. Rosa dan Sam pergi ke sebuah tempat. Ia mengobati lukanya Sam di tempat tersebut karena seluruh rumah sakit dikuasai oleh anak buahnya Masovic. Sam mulai terinspirasi dengan perjuangan Rosa memberantas narkoba di negara tersebut, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya masuk ke istana kepresidenan dengan menggunakan sebuah alat penyadap suara. Ya, Rosa membutuhkan bukti kalau presiden ingin membunuh Masovic. Karena misi mereka berdua terlalu berbahaya, Sam dan Rosa memutuskan pergi menemui El Toro, dan si Sam meminta perlindungan El Toro setelah misi selesai. Dan mereka berdua disambut hangat di sana. Dan tepat di hari perayaan pelantikan presiden, El Toro menyediakan semua yang dibutuhkan si Sam. Mulai dari taksido, gaun untuk Rosa, bahkan sebuah mobil mewah yang akan digunakan si Sam memasuki istana kepresidenan. Sam dan Rosa berangkat menuju istana kepresidenan. Dan sebelum memasuki istana, Rosa memasang alat penyadap di pakaiannya si Sam sembari menegaskan tugasnya hanya butuh pengakuan si presiden. Dan saat mereka memasuki istana, Sam dan Rosa mulai berpencar. Mereka tak sadar kalau Masovic juga sudah berada di sana memperhatikan mereka. Masovic yang memegang sebuah gelas bir langsung memecahkan gelasnya dan berjalan mendekati si Sam. Ya, ia masih dendam karena ia dihianati. Tapi saat Masovic bersiap untuk menusuk si Sam, Rosa langsung meraih tangannya dan mengajak berdansa berdua, sehingga Sam bisa melanjutkan misinya bertemu dengan presiden. Sam mencoba menenangkan dirinya dengan meminum segelas air. Lalu seorang pelayan mendatanginya dan mengambil gelas tersebut. Dan ternyata pelayan tersebut adalah si Juan. Sam langsung kaget melihat Juan udah ada di sana. Sedangkan rencana awalnya tak ada pasukan El Toro di dalam istana. Di sisi lain, agen CIA tengah asik menonton aksi si Sam yang mengendap-gendap ketakutan berjalan ke ruangan presiden. Agen CIA ini makin penasaran dengan si Sam sehingga mereka berdua bertaruh sebanyak $17.000 untuk kematian si presiden. Setelah itu, Sam tak sengaja melihat si presiden sedang berada di dekat meja makan. Ia pun mencoba mendekati si presiden seolah-olah memahami si presiden yang bosan dengan makanan yang terhidang. Lalu saat mereka berdua sedang berbicara, si presiden tiba-tiba memanggil si Juan untuk mengambil makanan yang lain. Juan dan Sam langsung kaget ketika si presiden memanggil nama si Juan, yang berarti presiden kenal dengannya. Tapi ternyata si presiden memanggil semua pelayan dengan nama Juan. Di sisi lain, Masovic dan Rosa pergi ke sebuah ruangan. Mereka mencari tempat yang pas seperti ingin bercinta. Tapi ternyata dugaan gue salah. Kedua orang ini malah berkelahi, melanjutkan sesi dansa yang tertunda. Rosa sempat kesulitan baku pukul dengan Masovic. Tapi akhirnya ia berhasil menumbangkan Masovic setelah ia mendorong Masovic keluar dari jendela. Sementara itu, Sam mulai ngobrol hangat dengan presiden. Ia pun memancing presiden untuk berkata-kata kalau presiden menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Masovic. Dan ternyata rencana itu berhasil. Si presiden mengucapkan apa yang diinginkan Rosa dan Sam. Tapi setelah itu si presiden melihat sebuah kabel di balik bajunya si Sam. Dan ia sadar kalau itu adalah alat penyadap. Sam akhirnya ketahuan, tapi si presiden bukannya menangkap atau menghukumnya. Ia malah curhat tentang masalah hidupnya dan perasaan stresnya selama jadi presiden. Si Sam mencoba menenangkan si presiden. Tapi tiba-tiba si presiden mengeluarkan sebuah pistol dari laci mejanya. Sam yang kaget langsung menghindar setelah melihat pistol tersebut. Tapi tiba-tiba si presiden bukannya menembak si Sam, ia malah menembak kepalanya sendiri. Masovic ternyata masih belum mati, dan ia masih melanjutkan perkelahian dengan Rosa. Mereka berdua masuk ke ruangan presiden setelah mendengar tembakan dan kembali melanjutkan berkelahi. Saat si Sam mencoba menghentikan Masovic dengan menodongkan pistol milik presiden, Jenderal Lewis dan pasukannya datang. Ia pun langsung menembak mati Masovic. Dan si Sam akhirnya ditangkap dengan tuduhan membunuh presiden. Setelah itu, Sam dan Rosa dibawa ke sebuah daerah dengan mobil tahanan. Dan ternyata Jenderal Lewis dan El Toro telah membuat kesepakatan soal rencana pembunuhan presiden. Rosa dibawa pergi oleh Juan ke markasnya, dan ia bergabung dengan pejuang pro-demokrasi. Sedangkan si Sam tinggal dengan El Toro.
Mereka berdua berbincang-bincang, tapi tiba-tiba El Toro menodongkan senjatanya pada si Sam. Ia ingin membunuh si Sam karena Sam terlalu banyak tahu mengenai kasus kudeta Venezuela. Lalu saat El Toro ingin menembak si Sam, agen CIA yang 2 orang tadi datang dan mereka menyelamatkan si Sam dan membawa si Sam ke bandara untuk disuruh kembali ke Amerika. Setelah kejadian Sam ditodong, ia mulai khawatir dengan keselamatan Rosa di tangan El Toro. Dan benar, El Toro ternyata berniat ingin membunuh Rosa di markas besarnya. Sam memutuskan membatalkan keberkatannya dengan berkelahi dengan agen CIA menggunakan teknik bela diri yang ia pelajari selama menulis. Sehingga ia berhasil kabur dan pergi menyelamatkan si Rosa. Setelah itu, Sam menerobos masuk ke markasnya El Toro dengan mobil agen CIA tadi. Dan ternyata terdapat bom di dalamnya. Nah, saat El Toro memerintahkan Juan untuk menembak Rosa, Sam tiba-tiba muncul bagaikan seorang pahlawan. El Toro dan Sam saling menodongkan senjata, tapi sayangnya gerakannya si Sam kalah cepat dengan El Toro, sehingga bahunya tertusuk pisau yang dilempar oleh si El Toro. Karena si Sam kesakitan, El Toro langsung membawa Rosa pergi dengan helikopter, dan akhirnya cerita di novel si Sam benar-benar terjadi. Ia mengejar El Toro ke helikopter, dan mereka berkelahi di sana. Bahkan si pilot juga tertembak di kepala. Si Sam nyaris mati ketika bergantung di helikopter, tapi akhirnya selamat setelah ditarik si Rosa. Sam dan El Toro kembali berkelahi, dan Sam akhirnya berhasil membunuh El Toro dengan menembaknya bagaikan seorang koboi. Dan karena helikopter rusak, Sam dan Rosa memutuskan melompat keluar dan jatuh tepat di atas sungai. Dan mereka selamat sesuai dengan novelnya si Sam. Saat di daratan, tiba-tiba Jenderal Luis mendatangi mereka, dan si jenderal ini juga ingin menguasai Venezuela setelah kematian El Toro. Tapi saat si Jenderal Luis ingin membunuh si Sam, seorang sniper menembaknya, dan si sniper ini adalah si Amos. Ya, ia selama ini menyuruh CIA mengawasi si Sam, dan ternyata Amos ini adalah The Ghost yang asli. Oke geng, sekian sedikit spoiler film True Memoirs of International Assassin. Gimana? Keren gak filmnya? Gue aja sampai belibet bikin alur cerita filmnya. Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe. Biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.